Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali saya Stomo bin Abi Nasr bisa hadir kembali untuk menemani Anda semua dalam program yang selalu kita tunggu-tunggu, Sekolah Fikih. Dan kita sekarang masuk di episode yang ketiga dari mata kuliah Fikih Zakat 1, masih dengan narasumber kita Ustadz Hanif Lutfi LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Allah, kita masuk di episode ketiga. Ya. Di level 1 ini episode ketiga bicara tentang hikmah zakat. Iya. Nah, jadi setelah kita bicara tentang pengertian zakat, kemudian perbedaannya dengan sodako dan infak, dalil-dalil pensyariatannya, maka yang ketiga ini kita akan bicara tentang hikmahnya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada narasumber kita. Yang pertama mungkin tentang apa sebenarnya hikmah itu sendiri sebelum kita bicara tentang beberapa hikmah yang mungkin nanti akan antum sebutkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang hikmah. Cuma yang pertama kita akan menjawab dulu pertanyaan dari Ustaz Sutomo tentang apa itu hikmah gitu ya. Memang kata hikmah itu nanti banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang pengertiannya juga bermacam-macam. Maknanya itu bermacam-macam. Dan hikmah yang kita akan kaji di sini ada pengertian yang lebih spesifik. Pengertian yang umum kalau kita baca di dalam sebuah ayat Quran dikatakan wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairon katsiron, kan gitu ya. Siapa yang diberi hikmah, ini hikmah di sini Quran nanti banyak. Salah satu maknanya adalah ilmu yang nanti ada amalnya. Ilmu yang nanti ada amalnya. Itu salah satu makna di ayat-ayat Al-Quran. Cuma kita tidak membahas makna itu. Makna hikmah yang kita gali di sini adalah sesuatu manfaat yang memang didapatkan dari melakukan sesuatu. Dan dia itu bukan sebuah alasan sebuah terjadinya sebuah hukum. Maksudnya apa? Begini, kita harus bedakan antara hikmah dengan alasan suatu hukum. Saya kasih contoh begini, di dalam beberapa ayat Quran dikatakan aqimis sholata li dzikri, kan gitu ya, dirikanlah sholat untuk ingat kepadaku. Ingat kepada Allah itu sebuah hikmah dari sholat. Bukan alasan kenapa kita sholat. Kalau alasannya kenapa, ya Allah perintahkan gitu. Alasan itulah yang di dalam usul fikih disebut illah. Betul, itulah yang nanti disebut dengan ilat. Bedanya di mana? Begini, kalau ada orang mengatakan bahwasanya saya sudah ingat Allah kok, kan orang sholat untuk ingat, kan gitu kan, berarti saya nggak butuh sholat. Lah ini salahnya dia tidak bisa membedakan antara hikmah dengan ilat tadi. Bedanya di mana? Dalam kajian usul fikih nanti kita temukan ada lebih spesifik lagi tentang pengertian ilat itu sendiri. Yang dalam bahasa Arab nanti kita temukan di beberapa kitab, ilat itu wasfun mundhabit, sifat yang tetap, yang dia itu ada lebih spesifik, mu'arrif lil hukmi. Dia itu menjadi sebuah alasan adanya suatu hukum. Ini namanya ilat. Adapun hikmah itu tidak menjadi sebuah alasan gitu, menjadi suatu hukum. Nah, ini namanya hikmah. Contohnya apa? Saya kasih contoh pertama ya, yang paling mudah. Ketika kita katakan hikmah zakat adalah mengentaskan kemiskinan. Ini kan hikmah nih. Tapi bukan berarti gara-gara mengentaskan kemiskinan kita harus zakat. Itu sebuah hikmah. Apa buktinya? Kalau saya kasih pertanyaan, kalau setiap daerah itu, satu negara itu semuanya kaya semua, ya kan? Tidak ada satupun orang miskin. Kira-kira masih wajib zakat nggak? Gitu. Kalau ada nisabnya tetap wajib. Gitu. Kalau tetap wajib, berarti mengentaskan kemiskinan itu bukan alasan adanya syariat zakat, tetapi hikmah dari zakat itu sendiri. Hikmah dari zakat. Nah ini makanya kita dalam kajian kali ini kita akan berbicara tentang hikmah zakat, di mana kita harus bedakan antara hikmah dengan ilat. Ilat itu alasan, walaupun nanti ada sedikit berbeda dengan sebab. Sebab, ilat, hikmah. Sebab itu lebih umum lagi. Kenapa sih kita harus zakat? Kan gitu ya. Nah ini sebab. Ada kalanya jawabannya adalah karena Allah perintahkan. Kan gitu kan. Berarti ini ilat. Ada kalanya jawabannya
karena untuk membentengi harta. Oh, berarti ini nanti maksudnya ke hikmah. Lah, pada kajian kita kali ini kita akan berbicara tentang hikmah yang seperti itu. Kalau tadi mungkin tentang zakat gitu ya, Ustaz, yang itu adalah sebuah kewajiban. Betul. Sedangkan pada episode sebelumnya kita bicara bukan hanya tentang zakat. Ada infak, ada sedekah dan seterusnya, itu yang sifatnya adalah sunnah atau bukan sesuatu yang wajib gitu. Kita boleh mengamalkan atau meninggalkannya. Nah, kalau yang sunnah ini kira-kira misalnya setelah dikasih tahu oleh Allah, oleh Rasulullah bahwa hikmah bersedekah, berinfak, memberikan santunan dan seterusnya ternyata bisa jadi berlipat ganda pahalanya. Dan seterusnya. Kalau tujuan kita agar menggandakan uang yang kita miliki kemudian kita bersedekah, itu bagaimana? Memang ini banyak ya yang terjadi di masyarakat ya. Mari kita sedekah. Kenapa? Nanti akan dilipat gandakan uangnya. Saya kasih contoh misalnya, yuk sedekah 1 juta, insya Allah nanti akan jadi 100 juta. Kan gini. Kalau kita perhatikan, ini bisa benar bisa salah. Tergantung bisa salah. Niatnya. Maksudnya begini, ketika Allah itu menjanjikan sesuatu, kita boleh untuk bersedekah dalam rangka janji Allah itu. Dan sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah dijanjikan. Kalau kalian nanti sedekah nanti akan dapat lipat ganda 100, kemudian 700, bahkan tidak terhingga. Ini Allah sudah janjikan. Dan kita boleh ketika beramal terhadap sesuatu itu atas janji Allah itu. Contohnya, ya Allah saya pengen sedekah 1 juta biar nanti dapat 100 juta gitu kan. Tapi misalnya ada orang yang benar-benar sudah melakukan amal 1 juta itu tidak kunjung juga 100 jutanya datang. Apakah hikmahnya salah atau gimana ini? Lah, ini kita harus bicara hikmah di sini ya. Pentingnya bicara hikmah itu karena itu di situ. Kenapa? Karena ini janji Allah. Janji Allah itu maksudnya Allah sudah janjikan kita boleh beramal dalam rangka menggandakan uang. Tetapi ingat, ini bukan satu-satunya niat kita bersedekah. Bukan satu-satunya. Nanti kita harus ingat beberapa ayat Quran juga begini. Allah itu memberikan pahala baik di dunia maupun di akhirat. Saya bacakan ayat Qur'annya di dalam di dalam surat An-Nisa ayat 134. Allah menyebutkan begini. Man kana yuridu sawabad dunya fa indallahi sawabud dunya wal akhirah. Siapa yang mengharapkan pahala hanya di dunia? Contohnya, saya pengen bersedekah 100 juta biar dapat 1 miliar gitu. Di dunia, maka Allah mengatakan, nggak usah itu sepele. Fa indallahi sawabud dunya wal akhirah. Allah itu nggak hanya cuma di dunia doang punyanya, tapi wal akhirah juga, di akhirat juga. Makanya niat kita harus benerin nih. Bahkan nanti di ayat lain Allah mengatakan begini ya, dalam sabda lain berkatakan, wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Kalau ada orang kok pengen nih pahalanya ya sudah di dunia saja, ya sudah Allah akan kasih di dunia. Tapi ingat, wa may yurid sawabal akhirah nu'tihi minha wa sanadzis syakirin. Tapi ingat, bisa jadi nanti malah di akhirat nggak dapat. Kenapa? Karena dia sudah dapat kok di pahala di dunia. Dan ingat, Allah itu memberikan dua-duanya gitu. Nah, di sini niat dalam sedekah, niat dalam infak ini harus kita benerin. Boleh sih kita mengharapkan yang seperti itu. Kenapa? Karena Allah janjikan. Cuma jangan hanya di dunia saja. Kenapa? Karena Allah punya dua-duanya gitu. Allah punya dua-duanya, dan belum tentu juga Allah memberikan seperti yang benar-benar tergambar. Betul. Karena yang pemahaman kita terhadap gambaran itu mungkin tidak tepat sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kadang kan begini ya, saya sudah sedekah Ustadz, kemana-mana saya sedekah, tapi kok nggak balik-balik ya? Pertanyaannya begini, ente sedekah itu niatnya apa kan gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata ketika Allah membalas pahala itu, Allah punya cara sendiri. Min haitsu la yahtasib. Di mana kita tidak sangka-sangka dari mana, dan bisa jadi yang kembali kepada kita itu bukan bersifat material, tapi bisa jadi nanti hikmahnya ada banyak, diantaranya dia bisa menolak bala. Maksudnya apa? Dia sedekah, bisa jadi bukan ini sih, bukan dapat pahala sedekah juga, melipat gandakan itu, tapi menolak balak dia harusnya nih ya, sebelum berangkat dia sedekah dulu, harusnya itu dia
keluar rumah ada mobil lewat dia kena gitu. Tapi ternyata karena sedekah dulu mobilnya dia lewat selamat. dia nggak jadi kena gitu. Nah ini bisa jadi salah satu hikmah dari sedekah atau pengurang dosa-dosa. Ya insya Allah nanti kita akan bahas beberapa hikmah yang mungkin bisa antum sebutkan nanti Ya, insya tentang Allah. hikmah-hikmah itu di segmen yang kedua. ya Para pemirsa, begitulah tadi definisi hikmah yang sebenarnya, dan kita boleh-boleh saja untuk menjadikan itu sebagai motivasi kita untuk melakukan sedekah, zakat dan seterusnya, tapi jangan sampai itu menjadi hal yang paling utama. Begitu Ustaz? Iya, betul. Yang penting adalah kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kira-kira apa saja hikmah yang nanti akan disebutkan oleh narasumber kita? Kita simak jawabannya di segmen yang berikutnya. Tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi bersama Sekolah Fikih, dan sekarang kita masuk ke segmen yang kedua. Tadi di segmen pertama kita sudah belajar tentang hakikat dari hikmah itu sendiri. Intinya adalah bahwa hikmah itu sesuatu yang tidak bisa dijadikan alasan terbentuknya atau disyariatkannya sebuah hukum. Kenapa zakat disyariatkan dan seterusnya? Kalau ilatnya iya, tetapi ilat berbeda dengan hikmah. Dan yang sedang kita bicarakan adalah hikmah. Hikmah bisa saja terjadi, tapi bisa juga tidak terjadi. Mungkin demikian ya, hakikat daripada hikmah itu sendiri. Berarti di segmen ini kita mulai untuk menyebutkan satu persatu daripada hikmah-hikmah zakat atau sedekah atau secara umum. Iya. Memang kebanyakan orang Indonesia itu kalau mau beramal pasti akan diiming-imingi. Saya dapat apa nih? Betul. Kan gitu kan. Nah, walaupun dapatnya sesuatu itu kembali lagi hikmah itu bisa jadi per orang, per person itu akan beda antara satu orang dengan yang lainnya. Memang hikmah zakat, sedekah dan seterusnya itu banyak gitu Banyak ya. sekali. Tetapi tidak semua hikmah mungkin jatuh kepada satu orang. Betul. Bisa jadi memang dia dapat, bisa jadi tidak dapat. Dan hikmah ini kembali lagi beda dengan ilat. Kenapa? Karena dia bukan alasan suatu hukum. Bukan alasan suatu Dan hukum. kita bahas beberapa hikmah ini atau fadilah atau juga faidah dari zakat, sedekah itu sendiri. Keutamaan gitu ya. Yang pertama paling tidak sedekah atau zakat itu ciri-ciri dari orang-orang yang baik, di mana orang baik itu dalam bahasa Arab namanya al-abror. Al-abror. Al-abror itu nanti orang-orang penghuni surga. Jadi penghuni surga itu adalah orang yang suka memberikan hak kepada orang lain. Orang yang suka berbagi gitu ya. Orang yang suka berbagi. Ayatnya adalah di dalam surat Al-Quran disebutkan bahwasanya innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang-orang yang bertakwa itu dia berada di jannatin wa uyun, surga, dan juga di surga itu ada air yang mengalir gitu. Betul. Ini orang bertakwa dia di surga. Siapa orang bertakwa itu? Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Di mana saat itu mereka itu punya sejarah bahwasanya di dunianya mereka termasuk orang-orang yang berbuat baik gitu. Muhsin itu orang yang berbuat baik. Kanu qalilam minal laili ma yahjaun, di mana malamnya itu jarang tidur. Jarang tidur. Walaupun jarang tidurnya bukan berarti nonton TV atau nonton bola. Ya jarang tidur itu maksudnya dia qiyamul lail. Kemudian wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka itu beristighfar kepada Allah. Kemudian wa fi amwalihim hakun. Dan di harta mereka itu ada suatu hak. Ada suatu hak. Lisaili wal mahrum. Bagi orang yang meminta-minta dan juga orang yang mahrum. Mahrum itu kalau di kampus kita itu di Libya itu artinya orang yang tidak boleh ikut ujian. Iya. Nah, karena mahrum di sini banyak ghaibnya. Banyak ghaibnya, di antaranya begitu. Nah, mahrum ini artinya orang yang dia itu sebenarnya tidak punya sesuatu, butuh sesuatu, tapi dia tidak mau untuk meminta karena malu atau karena suatu apapun. Lah, orang-orang yang berbuat baik itu dia tahu nih, dia memberinya itu tidak hanya cuma kepada orang yang meminta, tapi juga kepada orang yang tidak meminta tapi membutuhkan. Betul. Dan ini mungkin lebih banyak ya. Banyak orang yang dia itu butuh sebenarnya. Kalau orang yang baik, yang al-abror tadi, al-muhsin itu. Muhsin sama abror itu hampir sama sebenarnya. Kurang lebih bersinonim. Bersinonim, tapi di sini disebutkan di dua hal. Di mana ketika di dunia itu al-muhsin. Al-muhsin. Yang nanti di akhirat itu al-abror gitu.
Ya, salah satu cirinya adalah dia itu memberikan sedekah baik ketika diminta maupun dia itu malah mencari. Mencari, dia sebenarnya nggak mampu nih. Kita kasihkan. Ini kalau sudah sampai level mencari orang yang tidak mampu tapi tidak meminta dan berhasil menemukan dan dia memberi. Berarti ini abror itu benar-benar orang yang baik dan peka gitu ya. Iya, itu peka sosial. Peka sosial. Dia tahu temennya itu nggak mampu, dia tapi nggak meminta. Dia bilang, nih buat kamu. Ini namanya al-mahrum. Dan ini termasuk salah satu sifat dari penghuni surga, yaitu orang yang memberi. Dan memberi itu ya? Namanya sodaqah atau infak dan lain sebagainya. Itu keutamaan yang pertama, bahwasanya dia termasuk ciri dari penghuni surga. Yang disebut al-abror itu tadi. Yang kedua, kemudian ciri yang kedua atau fadilah yang kedua dari memberi zakat itu termasuk jelas min sifatil mu'minin al mustahiqin li rahmatillah. Sifat orang mukmin yang nanti akan bakal dapat rahmat dari Allah. Dan ini memang di dalam Quran disebutkan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ini seorang mukmin laki-laki dan perempuan itu masing-masing dari mereka itu sebenarnya awliya'u ba'd. Awliya itu dalam bahasa Jawanya namanya bolo. Bolo itu temen, ya kan. Mukmin sama mukmin lain itu temenan gitu. Kalau temen kok tega menyakiti temennya, berarti bisa jadi bukan teman gitu. Betul. Di mana ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka sesama mereka itu menyuruh kepada yang baik dan mencegah kepada kemungkaran dari temannya yang berbuat buruk. Betul. Di sini kenapa disebutkan setelah al mu'minuna wal mu'minatu ba'dum awliya'u ba'd? Karena sebagai seorang teman itu pasti tidak tega ketika membiarkan temannya itu jatuh di jurang misalnya. Dan dia tidak tega ketika ada temannya itu ada pembagian hal yang baik kok dia tidak ikut. Betul. Makanya dia termasuk wali, kekasih gitu. Ini sifat diantaranya adalah wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakat. Nah, yang ini ya yang menjadi ini poin yang kita bahas adalah salah satu di antara mukmin yang tadi adalah mendirikan sholat dan juga menunaikan zakat wa yuti'una wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah. Di mana yang demikian tadi orang mukmin tadi yang sholat kemudian zakat. Insya Allah akan dapat rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dari Allah itu pastinya tidak hanya sekedar kita mukmin juga dapat gitu. Ini ada ada hal-hal yang harus dipenuhi. Setiap orang itu rahmat dari Allah yang memang Allah menjanjikan, bukan kita yang melabeli. Betul. Kalau kita melabeli kan ketika ada orang meninggal, yarhamuhumullah kan gitu kan, rahimahullah. Itu kita yang melabeli. Tapi kalau yang menjanjikan adalah Allah sendiri, ya ini berarti sesuatu yang itu pasti gitu. Sesuatu yang pasti. Karena Allah pasti akan memenuhi janjinya. Akan memenuhi janjinya. Kalau kita bilang almarhum, ya mungkin anggaplah sebagai sebuah doa ya. Iya, itulah sebuah doa. Tapi kalau Allah sendiri yang menjanjikan, berarti ini sesuatu yang istimewa. Betul. Artinya apa? Artinya salah satu ciri atau fadilah dari orang berbuat baik dari segi keuangan tadi adalah dia mendapatkan rahmat dari Allah. Dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu berarti dia dapat sesuatu yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika dia itu mukmin, berarti dia berbuat baik, amar ma'ruf, nahi mungkar, kemudian sholat dan juga menunaikan zakat. Itu termasuk fadilah atau hikmah dari zakat yang kedua. Jadi tadi yang pertama adalah termasuk dari sifat al-abror, ahli surga gitu ya. Kemudian yang kedua orang mukmin. Orang mukmin yang bakalan mendapatkan ulaika sayarhamuhumullah. Orang mukmin yang mendapatkan rahmat. Itu yang kedua. Yang ketiga apa, Zat? Yang ketiga adalah ini yang mungkin banyak diberikan motivasinya bagi motivator sedekah. Bahwasanya sedekah itu dia akan bisa menggandakan uang. Oh iya, ini yang tadi secara sekilas di segmen pertama kita bahwasanya ketika disebutkan gitu ya. Orang itu kalau melepaskan sesuatu yang dicintainya, itu kan pasti ada sesuatu yang penting atau ada janji yang memang menarik. Istilahnya semacam berkorban gitu. Berkorban. Ketika dikatakan kamu mau nggak berkorban, ya kan? Apa nih yang bisa saya dapatkan, kan gitu kan? Lah ini ternyata janji ini juga cukup menarik, yaitu istilahnya dia mengeluarkan modal gitu ya. Iya.
Ketika harta itu sesuatu yang dicintai manusia, dia tidak dikeluarkan kecuali dia dapat feedback yang memang menggiurkan. Iya. Nah, ini feedback yang feedbacknya menggiurkan. itu apa itu? Yaitu dia akan dengan adanya sodakoh, ternyata sodakoh itu tidak mengurangi sedikit pun uang, tetapi malah bisa melipat gandakan. Hanya saja mungkin kita harus hati-hati terhadap faidah ini atau hikmah ini. Iya, ini menarik sekali pembahasan bahwa sedekah atau memberi bukan mengurangi, tapi justru malah melipat gandakan harta yang kita miliki. Sepertinya ini perlu pembahasan panjang, tetapi karena waktu kita sudah terbatasi di segmen kedua ini, mungkin bisa kita lanjutkan lagi nanti di segmen yang ketiga tentang pelipat gandakan gitu ya, mampu melipat gandakan dari sedekah ini. Seperti apa kira-kira pelipat gandaan dari sedekah ya yang kita keluarkan terhadap harta kita? Kita akan menyimaknya nanti di segmen yang ketiga. Tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa, kembali lagi bersama Sekolah Fikih dan sekarang kita sedang berada di segmen yang ketiga. Di segmen yang ketiga ini kita akan lanjutkan pembahasan yang tadi masih menggantung, yaitu tentang hikmah yang ketiga bahwa zakat ternyata atau sedekah secara umum mampu untuk menggandakan uang atau apa ini bahasanya, menggandakan rizki, menggandakan intinya kalau kita bisa bersedekah bisa dapat lebih banyak begitu ya. Memang salah satu hikmah sodakoh itu dia membuang rasa kepenginan terhadap dunia. Walaupun sebenarnya kalau saya katakan orang yang sodakoh itu orang yang memang harus cinta dunia. Saya katakan begini, kalau memang kita benar-benar cinta dunia, cinta mati, cinta harta, harusnya kita sodakoh. Kenapa? Kan biasanya begini, saya akan kalau cinta terhadap sesuatu saya akan bawa kemanapun saya berada, ya kan, sampai mati pun harusnya saya bawa. Cuma ketika harta itu tidak kita sedekahkan, ketika kita meninggal selesai nih, tidak kita kubur bareng kan, jadi milik orang lain, nanti diwariskan gitu. Bahkan istri pun bisa diwarisi orang lain kan gitu. Nah ini kalau cinta mati harusnya kan dibawa sampai mati. Lah orang yang cinta harta sampai mati harusnya sedekah. Kenapa? Karena satu-satunya harta yang bisa kita bawa sampai mati itu yang disedekahkan. Yang disedekahkan kenapa? Karena kita titipkan kepada Zat yang Maha Hidup, di mana nanti sampai kapanpun harta ini akan ada. Maka ketika kita katakan salah satu hikmah dari sedekah adalah menggandakan harta, dalam pikiran kita harus mengatakan begini, oh ini saya gandakan tidak hanya di dunia. Walaupun tidak salah juga, kenapa? Karena Allah sudah menjanjikan bahwasanya sodakoh itu akan menggandakan harta. Dan ini janji Allah. Di dalam sebuah ayat Quran dikatakan Allah itu yamhaqullahu riba. Dia itu menghapus riba. Riba itu sebenarnya secara bahasa artinya kan an-numu, tumbuh ya. Tapi bertambah. Di sini ternyata secara istilahi tidak. Tapi Allah mengatakan wayurbiha wayurbis sodakot, dan Allah melipat gandakan sedekah. Nah ini ketika Allah mengharamkan riba kan dalam syariatnya nanti ada fasenya ya. Fase pertama itu diantaranya Allah mengatakan di dalam ayat Quran, nanti Allah berfirman bahwasanya yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah itu menghapuskan riba dan juga akan melipat gandakan sedekah. Ketika Allah itu di Arab jahiliyah dulu itu kalau mau melipat gandakan duit ya dengan riba kan gitu. Tetapi ternyata enggak, itu sudah diharamkan. Nih loh ada gantinya yang lebih bagus apa? Sedekah. Dan itu memang juga bisa melipat gandakan juga. Iya, memang melipat gandakan juga. Dalam hadis nanti banyak sekali. Salah satunya adalah dalam sebuah hadis Sahih Bukhari Muslim disebutkan bahwasanya Allah itu man tasaddaqa bi adli tamratin. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang bersedekah bi adli tamratin dengan sebesar tamroh kurma, mingkas bin toyibin, dari harta yang baik, wala yataqabbaluhu illa toyib, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, fa innallaha yataqabbaluha biyaminihi tsumma yurbiha li sahibiha. Allah itu akan menerima dari sedekah yang walaupun sedikit itu
terus diinvestasikan. Iya. Ini investasi akhirat nih. Kalau yang menginvestasikan kita kepada orang lain, bisa jadi orang lain ini dia bohong, kebetulan dia tidak untung kan gitu. Iya. Yang ini menginvestasikan itu Allah sendiri yang jamin. Walaupun dia cuma sekedar tamroh, berbisnis dengan Allah. Berbisnis dengan Allah gitu. Lah, di sini kama yurbi ahadukum fil wahu atau falu wahu wa fi riwayah hatta takuna mislal jabali. Sebagaimana ini permisalan yang paling mudah. Kalau kita itu punya al-filwu dalam bahasa Arab artinya onta kecil yang habis dipisah dari ibunya. Bayi tapi dia sudah tidak minum air ibunya, terus kembalakan sampai jadi satu gunung. Nah, ini ontanya jadi segunung ya. Besar, saking besarnya itu. Dan ini yang membesarkan bukan manusia. Dan ini investasinya investasi akhirat, ya kan? Akhirat. Makanya ketika kita bicara sodakoh, sebenarnya kita sedang berinvestasi di akhirat nih. Makanya jangan sampai kita kepengen, ya saya pengen diambil di dunia sajalah gitu. Kenapa? Nanti bisa jadi kita ini ternyata di akhirat lebih banyak ya gitu. Nah, ini memang Allah menjanjikan juga. Dan ini kalau kita perhatikan sodakoh yang paling banyak, kenapa orang sodakoh diantaranya adalah menggandakan ini. Dan Allah juga sudah menjanjikannya gitu. Tapi yang paling baik adalah jangan sampai ini menjadi fokus hikmah yang paling utama. Betul. Gitu ya. Karena ternyata hikmahnya tidak hanya 1, 2, 3, tidak hanya cuma 1, luar 2, 3. biasa banyak gitu ya. Iya. Hanya Itu, salah satu saja. Itu baru hikmah ketiga. Baru hikmah ketiga. Iya. Nah, kita lanjut berarti hikmah yang keempat. Hikmah keempat, dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan bahwasanya nanti Nabi bersabda sab'atun yudilluhumu wa hu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan di mana nanti sudah tidak ada AC, sudah tidak ada gedung lagi, panas, sudah tidak ada naungan lagi, sudah tidak ada naungan lagi, hilang semua. Nanti ada nih 7 orang, yang 7 golongan Allah, yang akan dapat jaminan naungan. Yang salah satunya adalah warajulun tasaddaqa bisadaqah, orang yang bersodakoh fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminu. Nah, ini salah satu keistimewaan sodakoh sir. Sodakoh rahasia, di mana orang itu memberikan sodakoh, perumpamaannya yang memberi kanan sampai kirinya saja tidak tahu. Nah, ini artinya benar-benar sangat rahasia. Benar-benar sangat rahasia, di mana yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang model seperti itu nanti janjinya cukup menggiurkan, di mana sudah tidak ada satupun perlindungan kecuali dari perlindungan Allah, dan dia termasuk salah satunya. Ini hikmah yang sangat penting gitu. Betul. Ya. Karena makanya besok kita di akhirat sangat butuh dengan naungan itu. Sayangnya nggak ada orang jual payung juga, makanya setiap orang juga payungnya adalah sodakoh. Betul. Payungnya sodakoh, dan ini yang Allah yang jamin gitu. Dan ini paling tidak begini ya, kalau kita bicara sodakoh, ya paling tidak kita punya nih satu yang kita sembunyikan, di mana nanti ya Allah, kalaupun memang ini amal solih, semoga engkau kabulkan permintaan saya ini tentang payung di akhirat nanti. Sampai tidak tahu tangan kanannya saja tidak tahu. Nah, ini yang penting juga. Sangat amat rahasia. Sangat amat rahasia. Hanya dia dan Allah saja yang tahu. Hanya dia dan Allah saja yang tahu. Itu hikmah yang sangat luar biasa yang keempat ya. Iya. Besok menjadi payung di akhirat ketika sudah tidak ada payung lagi selain payung Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima. Yang kelima, memang di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya mana kosot sodakotun min malin. Bahwasanya tidak mungkin sodakoh itu mengurangi duit. Ya, walaupun sebenarnya sodakoh kan mengeluarkan gitu ya. Secara kasat mata kalau dikeluarkan berarti harta dikurangi. Iya. Gitu. Itu hitung-hitungan matematis manusia. Matematikanya ketika manusia. 3 kurang 2 kan berarti 1. 10 kurang 1 kan berarti 9. Tapi dalam sodakoh bisa jadi 10 kurangi 9 itu 100. 10 kurangi 9, 100. Ini memang hitung-hitungannya tidak masuk akal. Kenapa? Karena akal itu punya manusia. Dan dalam sedekah itu terbatas, Allah gitu ya. terbatas. Kita akal tidak manusia bisa, terbatas. Nggak nyampe lah. Dan ini yang menjamin bukan siapa-siapa, tapi Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, mana kosot sodakotun min malin. Tidak mungkin sodakoh itu mengurangi harta. Justru malah kebalikannya. Ya ini memang kalau kita punya hanya cuma sekedar ayatnya doang ya mungkin nggak percaya. Tapi kalau kita buktikan, nah ini
banyak kok orang yang sudah membuktikan, dan ternyata hartanya itu Malah kalau kita bertambah. perhatikan justru semakin banyak orang sedekah itu malah semakin kaya gitu. Ini kan unik. Iya, iya. Harusnya yang namanya banyak sedekah kan duitnya semakin berkurang. Makanya saya punya cerita nih, ada salah seorang yang punya punya PO atau perusahaan otobus di daerah Kudus ya, yang saya tidak sebut namanya. Beliau memang terkenal loyal, sering memberi. Ketika Dermawan. ketika otobusnya itu kok sedikit berkurang penumpangnya atau omsetnya, dia nanya kepada bendaharanya, masih ada duit nggak gitu? Buat apa? Tambahin sedekahnya. Dan memang itu terbukti. Setelah ditambahin, armada busnya itu sekarang ada 100-an lebih. Nah ini mungkin kalau kita kaji testimoni ini bisa satu segmen, nggak akan selesai. Betul. Tapi paling Jadi, tidak mungkin testimoni seperti ini sudah banyak yang menyebar gitu betul. ya. Misalnya sudah terbukti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tadi, bahwa sedekah atau zakat dan seterusnya itu sama sekali tidak mengurangi harta, tapi justru malah menambah. Ya, menarik sekali berbicara tentang hikmah zakat dan sedekah ini. Kita baru sampai pada hikmah yang keempat ya. Kelima. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya karena waktu kita sudah habis untuk hikmah yang keenam. Kira-kira ada hikmah apa lagi dan seterusnya. Kita akan menyimaknya di segmen yang keempat. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang sampai di segmen yang keempat. Masih melanjutkan tentang hikmah zakat. Tadi kurang lebih sudah ada 5 atau 6 hikmah yang narasumber kita sebutkan. Nah, kita lanjutkan lagi hikmah selanjutnya, kira-kira ada apa saja? Ya. Hikmah yang selanjutnya di antara hikmah sedekah atau zakat atau infak adalah dia termasuk sebab dari turunnya kebaikan dari langit. Sebab turunnya kebaikan. Dan dia termasuk bisa menolak balak. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabrani itu dikatakan, ma mana'a qaumun az-zakah illab talahumullahu bis-sinin. Tidak Allah turunkan as-sinin kecuali mereka gara-garanya nggak bayar zakat. Nolak zakat atau gitu ya. Orang tidak bayar zakat lantas Allah turunkan as-sinin. As-sinin itu paceklik sebenarnya. Paceklik. Dan dalam sebuah hadis lain dikatakan, ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa mana'u al-qatar minas sama. Orang tidak mencegah membayar zakat kecuali artinya mereka mencegah air turun dari langit. Dan air turun dari langit ini dalam bangsa Arab ini artinya adalah rezekinya seret. Kalau turun dari langitnya di Jakarta artinya kan banjir ya kan. Kalau di Arab itu artinya ya dia akan rezekinya seret. Nah, di sini memang salah satu kenapa orang rezeki kita tidak lancar bisa jadi karena sedekahnya kurang. Dan memang ini ayatnya ada. Hanya saja tidak bisa berlaku sebaliknya atau tidak bisa berlaku ke semua orang. Maksudnya tidak berlaku sebaliknya ke semua orang? Ada orang yang kaya raya tapi dia nggak sedekah. Betul. Atau ada orang yang tidak sedekah tapi kok kaya raya gitu. Tapi ada orang yang sedekah mulu nggak kaya gitu. Contohnya apa ya, mungkin kita bisa sebut yang orang-orang barat yang dia duitnya banyak, nggak sedekah sih, cuma kok semua proyek dapat ya kan. Terus duitnya selalu nambah. Katanya kalau nggak zakat kan nggak dapat dari langit. Nah ini harus dibedakan. Kalau orang itu kok sudah bukanya dari langit itu nanti ada dua hal. Ada kalanya karena ketaatan. Ada kalanya karena kemaksiatan. Kemaksiatan juga membuka la fatahna alaihim abwaaba minas sama gitu kan. Nah, ini juga terbukanya rezeki itu bisa jadi karena ketidaktaatan juga. Jadi kemaksiatan bisa menjadi penarik rezeki. Ibarat kata begini, ada anak itu kan dia udah dilarang tapi nggak mau, ya udahlah terserah gitu. Lah terserah ini bisa jadi duitnya banyak gitu. Tapi itulah yang disebut istidroj itu mungkin. Istidroj itu sebagai bukan malah nikmat, tetapi malah dikatakan sebagai ya udahlah nikmati saja di dunia saja gitu. Nah ini walaupun juga dalam sebuah hadis dikatakan tadi tidak zakat
bisa jadi mengakibatkan orang itu rezekinya tidak lancar gitu. Oke, itu salah satu yang hikmahnya. Yang selanjutnya. Kemudian hikmah yang selanjutnya, zakat itu bisa menghilangkan atau menghapus dosa kecil. Menghapus dosa kecil. Al-khotoya wa dzunub. Nah, dosa baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan ini memang terfokus kepada dosa kecil bukan dosa besar. Di dalam sebuah hadis dikatakan was-shadaqatu tudfi'ul khoti'ah kama yudfi'ul ma'un annar. Sedekah itu bisa memadamkan al-khoti'ah, bisa menghapuskan dosa, sebagaimana api itu bisa memadamkan annar. Annar itu api. Air memadamkan api. Maksudnya itu. Jadi api bisa memadamkan air. Ibarat kata sedekah itu airnya, kemudian dosa itu apinya. Kalau ada api kena air, ya airnya nanti bisa memadamkan api itu. Dan ini salah satu hikmah dari sedekah itu sendiri. Makanya kalau memang kita sedang merasa nih ya, ini kenapa kok rezeki saya tidak lancar, punya beberapa hal kok tidak tembus proyeknya, kita harus juga ingat, oh bisa jadi karena memang kesalahan. Dan kesalahan itu gitu ya, bisa jadi kita padamkan dengan memperbanyak sedekah itu. Dan ini memang salah satu hikmah dari sedekah itu. Hikmah yang selanjutnya? Hikmah yang selanjutnya adalah sedekah itu dalilun ala sidqil muzakki. Maksudnya dalil itu sebagai apa namanya, karakter bukti bahwasanya dia itu benar-benar menjadi seorang mukmin sejati. Saya kasih contoh begini. Harta itu sesuatu yang menggiurkan dan fitrah manusia itu suka harta. Tidak mungkin orang membelanjakan harta kecuali terhadap orang yang benar-benar beriman gitu. Iya, kecuali memang benar-benar beriman. Apalagi di sini apa namanya, balasannya nggak jelas nih. Di akhirat sih iya, cuma kan nggak kelihatan secara visual mata gitu. Dan ini ketika orang itu bisa melepaskan sesuatu yang sangat dicintainya, ya, berarti dia dengan bersedekah itu berarti dia mampu apa namanya, memandang sesuatu yang tidak dipandang oleh orang lain. Iman itu matanya. Betul. Makanya dalam hadis yang sahih juga, dalam sabda Nabi juga dikatakan orang itu tidak cinta terhadap dirinya sendiri, dia cinta la yu'minu ahadukum hatta yu'mina li akhi yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ketika dia cinta terhadap dirinya sendiri, dirinya berarti kan dianya, hartanya, itu tidak beriman kecuali dia itu cinta kepada orang lain sebagaimana cinta kepada dirinya. Ketika orang itu sedekah, berarti kan dia cinta kepada saudaranya. Betul. Sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. Nah, ini juga salah satu hikmah dari sedekah itu. Keimanan gitu. Bukti keimanan bahwasanya dia bisa melepaskan kok sesuatu yang sangat dicintainya. Ya kan? Ini sebagai bukti bahwasanya dia itu harta ya biasa saja. Itu hikmah tentang bukti keimanan. Setelah bukti keimanan, hikmah yang selanjutnya adalah zakat bisa membersihkan orang yang memberi zakat. Nah, di sini kita harus luruskan ketika ada orang mengatakan bahwasanya yuk zakat, yuk sedekah dalam rangka membersihkan hartanya, ya kan? Ini sebenarnya nggak keliru-keliru banget, tapi bisa jadi salah persepsi. Gara-gara ada pernyataan itu. Kenapa? Kadang orang itu kebetulan hartanya memang tidak bersih-bersih amat. Ada Spanyolnya, ya kan? Separuh nyolongnya, walaupun nggak semuanya sih. Atau malah semuanya haram. Cuma gara-gara ngelihat, oh ternyata dengan berzakat harta kita bisa bersih ya. Contohnya kalau kita bajunya kena kotor, oh berarti kita cuci nanti jadi bersih ya. Jadi bersih. Akhirnya orang itu bersedekah dalam rangka mensucikan harta yang kotor itu. Nah, ini kenapa keliru? Karena memahami zakat sebagai baju yang kotor, yang sebagai deterjen gitu. Iya, hartanya itu sudah kotor terus dicuci dengan zakat gitu kan. Nah, ini kelirunya bagaimana? Begini, kalau kita perhatikan ayatnya, kita bisa baca dalam surat At-Taubah dikatakan bahwasanya khud min amwalihim, ambillah dari harta mereka orang kaya, sodakotan, sodakoh tutahhiruhum, di mana sodakoh itu bisa membersihkan mereka itu orang-orang gitu. Kaya. Dan dikuatkan dengan ayat berikutnya, wa tuzakkihim, dan membersihkan, mensucikan mereka. Dengan apa?
biha. Dengan sodakoh sodakoh itu. tersebut. Yang disodakohkan itu kan harta, bukan membersihkan harta lain yang kotor, tetapi membersihkan apa? Tuzakihim. Di sini tuzaki kan fa'ilnya itu kan sodakoh. Iya. Maf'ulnya adalah hum, mereka orang kaya yang membayar zakat dengan itu. apa? Dengan Sodakoh itu. Makanya kalau kita bisa lihat sebenarnya yang dibersihkan itu jiwanya, yang kotor itu bajunya, itu jiwanya. Jadi seperti yang di pamflet-pamflet yang disebutkan di jalan-jalan bahwa bayarlah zakat membersihkan harta, itu Ya, ini keliru itu, Ustaz. ya sebenarnya nggak keliru banget, cuma nanti tadi eksesnya negatif tadi ketika ada orang salah paham terhadap pernyataan itu. Iya, artinya dia punya harta kotor, dia Betul. harta hasil korupsi dan seterusnya. Nah, dalam pandangan dia saya bersihkan dengan zakat, begitu Iya. ya. Maka istilah zakat ini nanti jangan sampai keliru jadi money laundry Iya. sebagai bukan money laundry bukan zakat, money laundry. tapi membersihkan orang yang membayar zakat. orang yang membayar zakat. Kita tutup dulu sebentar untuk segmen ini karena waktunya sudah habis. Pemirsa, ya demikianlah tadi. Jadi hikmah sebenarnya dari zakat salah satunya tadi adalah membersihkan orangnya yang membayar zakat. Bukan harta kotor kemudian bisa jadi halal, jadi bersih gara-gara membayar zakat. Kalau harta kotor nanti harus bagaimana? Kita simak jawabannya di segmen berikutnya. Tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di segmen yang terakhir, segmen yang kelima. Di segmen yang kelima ini saya masih butuh jawaban yang masih menggantung tadi. Ada satu pertanyaan, kalau tadi ternyata harta kotor tidak bisa dibersihkan oleh zakat, lalu bagaimana sikap orang-orang yang sudah terlanjur pernah memiliki harta kotor karena dulu pernah korupsi atau pernah mencuri atau pernah yang lain? Kira-kira sikapnya seharusnya bagaimana ini, Ustaz? Iya. Setelah tadi kita bicara bahwasanya zakat itu membersihkan jiwa orang yang memberi zakat gara-gara sedekah itu ya. Ini saya pengen melanjutkan ayat lagi. Ada ayat lagi. Kan wasolli alaihim. Wasolli alaihim. Perintah dari Allah kepada Nabi suruh mendoakan orang yang membayar zakat. Inna sholataka sakanun lahum. Karena doanya kamu wahai Nabi ini sakanun lahum. Maka zakat itu salah satu keistimewaan atau fadilah atau hikmahnya adalah memberikan sakinah. Sakinah itu ketenangan kepada orang yang memberikan zakat. Ini lanjutannya. Terus pertanyaan tadi, kalau memang zakat tidak bisa membersihkan harta, lantas bagaimana untuk membersihkannya? Kalau memang baju itu kotor, harta itu kotor. Begini, harta kotor itu nanti kan kita bisa bagi dalam rangka harta haram nih ya. Kotor adalah haram kan. Ada kalanya dia itu memang hak orang lain. Mencuri itu kan hak orang lain. Bagaimana cara membersihkannya? Ya gampang, balikin aja kan gitu. Karena biar halal itu tidak dizakatkan gitu ya. Tapi dikembalikan kepada yang berhak. Kenapa? Karena harta orang lain. Orang lain. Korupsi harta dia bukan. Harta masyarakat, harta orang negara. Gitu ya. Bagaimana cara membersihkannya? Kembalikan. Balikin. Gitu. Nah ini kan ketika bicara tentang hak orang lain. Kalau kotornya itu karena haram, contohnya minuman keras gitu. Dia punya minuman keras. Ya udah dia buang aja gitu. Atau misalnya dia kasihkan kepada orang non muslim gitu. Dan memang itu harta haram secara zatnya ya. Berarti memang tidak boleh dimanfaatkan. Tapi paling tidak membersihkan harta haram yang itu hak orang lain, caranya bagaimana? Kembalikan kepada orang yang mempunyai hak. Minta maaf gitu ya. Dan tentunya bertobat kepada Allah SWT. Cuma mungkin agak unik ya ketika ada orang nyuri gitu kan. Dia balik lagi, "Mas, mohon maaf ini dulu yang saya curi." gitu. "Oh, kamu yang mencuri." Malah digebukin gitu. Barangkali dia juga perlu teknis. Ada teknisnya. Bagaimana agar dia mengembalikan tapi selamat dan seterusnya. Dengan minta maaf. Apalagi dikembalikan lebih banyak, misalnya ada hadiahnya orang malah senang gitu ya. Yang penting kan dia di neraka nanti tidak jadi masuk gitu gara-gara dosa yang dikerjakan ini. Itu hikmah yang sangat penting saya kira. Perlu dijelaskan kepada masyarakat bahwa zakat tidak membersihkan harta kotor. Tapi harta kotor kalau mau dihalalkan, mau dibersihkan, dikembalikan kepada yang berhak. Betul. Oke, hikmah selanjutnya, Zat. Hikmah yang selanjutnya memang nanti ketika bicara tentang zakat, dia itu bisa
menjaga dari harta itu sendiri. Menjaga Contohnya maksudnya? begini, kadang orang itu punya duit banyak, ya kan, tetangganya miskin. Dengan menjaganya dengan apa? Biasanya kan rumahnya dikasih tembok tinggi. Ini salah satu menjaganya sih. Dikasih gembok yang banyak. CCTV di mana? Di mana-mana ada. Itu salah satu hal untuk menjaga harta. Itu ya bentuk ikhtiar lah. Bentuk ikhtiarnya. Tetapi menjaga paling bagus adalah tetangga-tetangga itu sama-sama menikmati harta kita. Dan ini yang paling bagus, paling kuat penjagaannya. Kenapa? Karena ketika ada orang kok berniat buruk kepada harta kita, tetangga juga ikut. Tetangga itu menjadi orang pertama yang menjaga, menolongnya itu. Iya, makanya zakat itu bisa menjaga harta dari apa? Dari hal-hal yang tidak diinginkan, gitu. Dan dia bisa menjaga dari orangnya itu sendiri. Betul. Kenapa? Karena orang miskin, dia kan akan melihat, oh orang kaya kok nggak zakat kan gitu kan, berarti kan hartanya ada hak milik orang lain. Kalau sudah ditunaikan berarti kan sudah tidak ada hak lagi bagi Sehebat orang lain. apapun penjagaannya, CCTV-nya dan seterusnya, kalau malingnya lebih hebat gitu ya, Iya, dan dia nggak pernah zakat, nggak pernah sedekah, bisa jadi tetap hilang. Iya, gitu. makanya ada sebuah masal perumpamaan penjagaan terbaik itu ya sodakoh. Kenapa? Karena dengan sodakoh yang jaga nggak hanya kita, tetapi yang pertama itu tetangga kita, yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Gitu. Ini tentang hikmah dari yang selanjutnya. Iya. Selanjutnya lagi, masih banyak hikmahnya? Ya mungkin ada tinggal dua mungkin hikmahnya tentang zakat itu. Yang selanjutnya adalah ya jelas ini sebagai bukti kita terhadap orang miskin, kepedulian kita terhadap orang miskin. Makanya di dalam ayat dikatakan khud min amalihim innamas shadaqatu kan lil fuqara wal masakin. Ini ketika orang mukmin itu hidup, dia kan kal jasadil wahid. Sebagaimana satu jasad itu idastaka adwun, itu ketika kakinya itu gatel, maka yang garuk itu nggak kaki, tangannya kan gitu. Ketika ada tetangga tidak bisa makan, siapa yang pertama kali ditanyain? Ya kita gitu. Bahkan nanti tidak beriman salah seorang di antara kalian secara sempurna ketika dia tidur dalam keadaan kenyang, tetangganya itu nggak bisa tidur ternyata karena lapar gitu. Nah ini kalau dengan sodakoh, dengan zakat, dengan infak, dengan wakaf, ini insya Allah bisa tertolong. Ya kan? Walaupun perlu digarisbawahi juga, pengentasan kemiskinan itu tidak hanya bermodalkan zakat. Artinya sebenarnya kita jangan sampai nanti di pembahasan-pembahasan berikutnya kita coba lihat, memang zakat itu potensinya banyak, cuma jangan sampai kita paksa. Tapi hanya zakat. Di antara semua hikmah-hikmah yang tadi, ada nggak kira-kira hikmah zakat salah satunya adalah mengentaskan kemiskinan? Ada. Gitu. Ada. Ya tadi ayatnya jelaskan bahwasanya innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Dua model orang ini sebenarnya kalau kita perhatikan hampir-hampir mirip. Antara fuqara wal masakin bedanya apa sih? Makanya para ulama itu menjelaskan begini. Ketika dua kata ini disebutkan bersamaan, maka maknanya beda. Tapi ketika disebutkan berlainan, itu maknanya sama. Atau dalam bahasa Arabnya idza ijtama'a itu iftaraqo wa idza iftaraqo ijtama'a. Tapi ketika bicara tentang zakat, dua model orang ini dijelaskan secara detail, masing-masingnya dapat gitu. Makanya kalau dikatakan zakat mengentaskan kemiskinan, iya, hanya saja tidak hanya zakat instrumen syariah mengentaskan kemiskinan. Masih banyak hal lain. Jangan sampai kita menganggap zakat ini hanya satu-satunya pengentas kemiskinan. Kita bisa bayangkan ibarat zakat itu angkot kok suruh terbang. Kan nggak mungkin. Ya, salah satu moda transportasi itu angkot, tapi jangan suruh terbang. Jangan sampai zakat yang memang itu sudah pasti kita luas-luaskan sampai nanti orang bingung nih zakat atau bukan gitu. Nah, ini salah satu hikmahnya diantaranya dia bisa mengentaskan kemiskinan walaupun tidak hanya zakat gitu ya. Dan yang hikmah yang terakhir bahwasanya termasuk sebagai rasa syukur
terhadap nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Termasuk taala. rasa syukur gitu La ya. in syakartum la azidannakum. Dan syukur ini tidak hanya cuma alhamdulillah dapat Iya. rezeki gitu kan. Tidak Harus hanya ada sekedar buktinya dalam gitu. lisan gitu Ya, ya. dalam Tapi lisan. harus dibuktikan dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Salah satu perbuatannya ya dengan memperbanyak sedekah itu. Makanya salah satu hikmah yang terakhir adalah syukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kembali lagi kita akan membahas tentang konsep harta di dalam Islam. Itu sebenarnya bukan harta kita secara mutlak. Betul. Hanya saja Itu hanya harta titipan itu gitu ya. harta Allah yang dititipkan pemeliharaannya Kepada untuk kita. Di mana kita juga harus punya niat begini. Jangan sampai kita hanya punya niat menjadi seorang yang mendapatkan sedekah saja. Ini kalau kita bicara tentang proposal kehidupan, kita kan bisa mengajukan, ya Allah, semoga Engkau memberikan saya kekayaan. Terus di dalam proposal itu harusnya jelas, kalau sudah kaya ngapain kan gitu. Salah satu hal yang perlu kita jelaskan adalah kalau memang saya kaya, saya akan menolong tetangga saya yang tidak bisa makan, tidak bisa sekolah. Saya akan mensedekahkan harta dengan syukur kepada Engkau ya Allah. Nah, nanti kalau permintaannya jelas dan peruntukannya juga jelas, Allah juga insya Allah dengan sangat mudah gitu ya akan kalaupun memang tidak dikabulkan di dalam dunia, jangan khawatir. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis yang sahih itu disebutkan, ada orang berdoa, ya Allah, seandainya saya punya satu gunung emas, saya akan sedekahkan semuanya. Tapi kebetulan dia nggak punya. Cuma gara-gara niat itu, dia dapat pahala sebagaimana sedekah satu gunung emas. Artinya dalam berbicara tentang fikih zakat ini, kita harus punya azam di dalam jiwa. Ya Allah, semoga Engkau jadikan saya ini seorang muzaki. Seorang muzaki itu berarti syarat orang memberi zakat kan dia harus kaya. Secara garis besar berarti saya harus jadi orang kaya gitu. Menarik sekali, Ustaz. Jadi intinya dengan mengetahui hikmah-hikmah ini, mudah-mudahan kalau memang kita pengen mendapatkan hikmah-hikmah yang sangat luar biasa banyak dan luar biasa ini, kita perlu menjadi muzaki. Kita perlu menjadi orang yang berzakat sehingga nanti bisa mendapatkan hikmah-hikmahnya. Ternyata episode kita sudah habis waktunya, Ustaz. Terima kasih atas kesediaan kehadirannya di studio kita untuk mengisi di episode ketiga ini. Masih tetap nanti akan mengundang antum lagi di episode keempat, masih di Fikih Zakat 1. Para pemirsa, demikianlah tadi pembahasan tentang hikmah-hikmah zakat, sedekah, dan infak. Bagi Anda, para pemirsa yang belum bergabung bersama kami di program kami Sekolah Fikih ini, kami persilakan untuk melakukan registrasi di website kami www.sekolahfikih.com. Sedangkan Anda, para mahasiswa kami yang sudah terdaftar dan menjadi mahasiswa aktif, kami persilakan juga untuk mengerjakan soal-soal latihan yang sudah kami sediakan. Akhirnya saya, Stoma bin Abi Nasr, dan juga narasumber kita Ustadz Hanif Lutfi LC, beserta seluruh kerabat kerja dan kru yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda semuanya. Saksikan terus Sekolah Fikih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.